Kabar mengejutkan datang dari penyanyi dangdut Inul Daratista. Salah satu pegawai kantornya yang bekerja sebagai office boy atau OB kedapatan melakukan pencurian aset perusahaan. Pegawai tersebut tidak hanya membawa kabur uang kantor, tetapi juga mencuri 1 unit mobil operasional dan 3 buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Kasus ini mencuat setelah Inul melakukan audit internal dan menemukan ketidaksesuaian dalam inventaris perusahaan. Inul yang selama ini dikenal sebagai sosok pengusaha sukses mengaku tidak menyangka bahwa kejahatan ini dilakukan oleh karyawan yang telah bekerja dengannya selama 5 tahun. Lebih lanjut, Inul menjelaskan bahwa pelaku semakin leluasa melancarkan aksinya setelah mulai tidur di kantor. Awalnya, pelaku berdalih malas pulang ke rumah karena jarak yang jauh. Namun belakangan ini terungkap bahwa alasan tersebut hanyalah kedok untuk memantau situasi kantor dan mencari celah mencuri barang-barang berharga. Inul mengungkapkan bahwa total kerugian akibat ulah pelaku diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Meskipun belum mencapai angka 1 miliar, jumlah tersebut tetap signifikan dan merugikan operasional perusahaan. Kerjanya sih bagus anaknya, awal-awal. Itu makanya dipindah sini karena kita saling percaya gitu. Tapi memang kita tuh nggak boleh percaya 1000% loh, gitu. Pada siapapun itu, gitu. Karena kan kita nggak tahu hati seseorang ya. Tapi ketika makin kesini, makin kesono, udah nggak bikin kita percaya lagi gitu. Kalau dengar dari info dari anak-anak pegawai saya yang ada di kantor tuh, itu suka masalah finance gitu. Seringkali dibantuin sama orang-orang di kantor gitu. Itu aja sih gitu. Cuman kalau ngomongin gelagat sih, mungkin dia pintar kali ya gitu. Jadi yang kemarin beberapa waktu langsung jupu akeh itu ya itu yang bikin langsung makjelep gitu. Enggak, sebenarnya sih bukan keteledoran juga karena dia udah tahu kan seluk beluk di harusnya kalau OB itu kalau di tempat kita itu aku sekarang udah kasih pokoknya sebelum datang berapa jam sebelumnya karyawan datang OB bersih-bersih. Habis itu kita sebelum pulang OB juga harus pulang. Nggak boleh ada yang di kantor karena memang dia udah lama di situ jadi berasa kayak rumah sendiri. Kadang-kadang nggak pulang tidur karena capek ya wes gitu. Kurang dari 1 M lah. Update ya sekarang di pengadilan. Tapi yang nggak tahu sebelum-sebelumnya mungkin ya udah namanya barang-barang di dalam itu kan ono mic cili-cili kan juga harganya mahal. Terus barang-barang perintilan karaoke itu kan di kantor saya itu kan juga udah jadi satu sama gudang juga lah. Iya, harganya Avanza itu berapa sih kalau yang ini 300 itu juta lebih ya? Kalau di total gitu kira-kira sama barang-barang yang udah dicuri katanya kan. Ada laptop, Bunda, ada BPKB ada beberapa ya yang diambil dia nggak tahu digadein berapa duit gitu. Ini kita nggak tahu ya. Cuman ditanya juga bulat aja nggak tahu. Ya kalau bisa sih penjara esok 10 tahun sampai kapok. Perkara itu memang ada bahwa ada namanya Leon Tada ya sebagai karyawan di situ sudah diberikan kepercayaan, kemudian dia melakukan tindakan dalam dakwaan itu pencurian pasal 362 KUHP. Barang bukti barang yang dicuri itu adalah berupa 1 unit mobil Avanza ya. Itu digadekan setelah saya baca dari dakwaan digadekan kepada orang yang bernama Haryanto atau siapa itu ya 50 juta seperti itu. Jadi itu modusnya. Selain dikenal sebagai penyanyi dangdut ternama, juga dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki ribuan karyawan yang tersebar di berbagai daerah. Dengan perusahaan yang telah mapan, Inul selalu berusaha menjalin hubungan dekat dengan karyawannya. Ia dikenal sebagai sosok atasan yang tidak segan memberikan bonus, penghargaan, bahkan hadiah besar, seperti memberangkatkan umroh bagi karyawan yang berprestasi. Namun, cerita manis ini berubah pahit ketika salah satu pegawai yang bekerja sebagai office boy atau OB melakukan tindakan kriminal dengan mencuri aset perusahaan.
Yang membuat hati Inul semakin terluka adalah fakta bahwa pelaku pencurian itu sebelumnya sempat menjadi perhatian khusus Inul. Ia bahkan telah merencanakan untuk memberangkatkan pelaku untuk umroh sebagai bentuk apresiasi atas kinerja baiknya selama 5 tahun bekerja. Namun, niat baik Inul harus pupus ketika fakta mencengangkan terungkap. Pelaku yang selama ini dipercayai sepenuhnya ternyata memiliki niat tersembunyi. Dengan modus tinggal di kantor, ia memantau situasi dan mencari peluang untuk mencuri barang-barang berharga. Alhamdulillah, jadi pas saya haji dulu kan di ijabah, pengennya kalau banyak duit, kalau rezekinya banyak, mau berangkatin banyak orang ke sini biar mereka bisa pada tahu Mekah Al-Mukarramah gitu. Jadi ya kesampaian setiap tahun. Gak ada nazar, kebetulan kalau aku yang ada rezeki banyak, ada lebihan gitu, mau pakai umroh si Anu boleh gitu ya. Si ini boleh, gitu. Aku udah berangkatin udah 60 orang lebih kali ya. Ini yang 15 nanti awal Januari, Februari nanti akan ada 15 orang lagi yang berangkat gitu.